Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Senin tanggal 22 Juli tahun 2024 adalah Pesta Santa Maria Magdalena. Mengenai Maria Magdalena, kita bisa mengetahui ceritanya dari Injil. Dalam Injil Lukas, Maria Magdalena terhitung sebagai salah satu di antara wanita yang disembuhkan Yesus dari kuasa roh-roh jahat dan kemudian menjadi pengikut dan pelayan Yesus selama karyanya. Maria Magdalena bersama wanita-wanita lainnya hadir pada saat kematian Yesus disalib dan juga pada saat penguburan Yesus. Maria Magdalena jugalah yang menjadi saksi pertama yang melihat Yesus setelah bangkit dari kubur. Maria berasal dari desa Magdala. Oleh tradisi Kristen selanjutnya, ia sering disamakan dengan Maria dari Betania, saudara Marta dan Lazarus, dan dengan seorang wanita pendosa lain yang bertobat dan kemudian mengikuti Yesus, sebagaimana dikisahkan dalam Injil Lukas, bab 7 ayat 37 sampai 50. Pengalaman Maria Magdalena memberi pelajaran kepada kita untuk tidak melupakan cinta kasih Kristus yang dapat mengubah hidup orang yang percaya kepadanya. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari Kidung Agung bab 3 ayat 1 sampai 4a. Di dalam kerinduannya, sang mempelai berkata, "Pada malam hari, di atas peraduanku, ku cari jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku bangun dan berkeliling di kota. Di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Ku cari dia, tapi tak kutemukan. Aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Baru saja meninggalkan mereka, kutemukan jantung hatiku, kupegang dia dan tak kulepaskan lagi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 20 ayat 1 dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 18. Pada hari Minggu Paskah, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur Yesus, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih
yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, Maria menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka ia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah menemukan Dia yang dirindukan. Pada hari ini kita merayakan pesta Santa Maria Magdalena. Amat menarik bahwa Injil hari ini menampilkan Maria Magdalena dalam bingkai kebangkitan Yesus. Catatan Yohanes ini mengisahkan Maria sebagai orang pertama yang menjadi saksi kebangkitan Yesus. Mengapa ia menjadi orang yang pertama? Itu karena kecintaannya akan Yesus begitu besar. Kesungguhan hatinya membuatnya berlari ke kuburan, kendati pun hari masih pagi-pagi benar. Tak kuasa ia menunggu para rasul dan yang lainnya bangun, lalu bersama-sama pergi ke kubur. Ia langsung mengambil inisiatif untuk berangkat. Begitu besar kerinduan dan kecintaannya untuk melihat Yesus, sehingga tanpa takut ia pergi sendirian ke kubur dengan maksud untuk melihat Yesus di sana. Saudara-saudari terkasih, orang yang merindukan Yesus memiliki cinta akan Yesus, senang untuk berjumpa dan dekat dengan Yesus, adalah dia yang pertama-tama akan berjumpa dengan Yesus dan mengenal Yesus dalam kehidupannya dan mempunyai istilah yang mirip dengan Maria Magdalena yang mengenal Yesus yang bangkit dan menyapanya dengan sapaan Rabuni yang berarti guru. Sebaliknya, orang yang hatinya jauh dari Yesus, bahkan yang tidak peduli dan cuek akan Yesus, tak bakal pernah mengenalnya lebih dalam, apalagi berjumpa dengannya dalam kehidupannya. Ia hanya bergumul dengan kepentingan diri
kebolehan dan kesombongan serta kepinterannya. Atau ia yang sudah diselimuti oleh urusan keduniaan dan harta milik sampai lupa akan hal terpenting dalam hidupnya. Orang yang mau mengenal Yesus lebih dalam dan terus-menerus adalah dia yang memiliki kerendahan hati untuk menurunkan kesombongan diri dan menjadi hamba Allah. Dia adalah orang yang memiliki hati terbuka untuk dituntun oleh Allah menuju pada suatu pencarian akan kebenaran dan kasih yang dalam. Maria Magdalena mengenali Yesus lewat suatu upaya pencarian pribadi yang penuh kesungguhan dan kecintaan. Dua murid di Emmaus mengenali Yesus dalam Ekaristi karena dua murid itu memiliki kerinduan akan Yesus dan merasa kehilangan Yesus karena Yesus telah wafat dan tidak ada lagi bersama mereka. Namun kerinduan itu membuat Yesus menghampiri mereka dan hadir bersama mereka di tengah jalan, terutama dalam perjamuan karena pada saat itulah mereka baru mengenal Yesus. Para murid mengenal Yesus dalam doa bersama ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Doa bersama para murid mempersatukan mereka dalam ikatan kasih, yakni persatuan dengan Kristus Sang Guru. Ada 3 cara untuk mengenal Yesus. Pertama, pencarian akan Yesus penuh cinta dan kesungguhan hati dalam hidup sehari-hari. Kedua, lewat Ekaristi, karena dalam Ekaristi, Yesus memberikan tubuh dan darahnya secara nyata bagi kita. Ketiga, lewat doa-doa bersama maupun pribadi. Karena dalam doa bersama dan pribadi, kita mempersatukan diri kita dengan Yesus dan menciptakan komunikasi yang semakin dekat dengan Yesus. Maka perlulah bahwa kita membuka hati dengan doa dan Ekaristi, karena itu adalah kesempatan, bukan sebagai kewajiban tetapi kecintaan dan persekutuan dengan Yesus dalam Ekaristi. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini mengajak kita untuk menggunakan doa, Ekaristi dan hidup harian sebagai suatu upacara pengenalan akan Yesus, kesadaran akan kehadiran Yesus, dan persekutuan dengan Yesus. Inilah hakikat hidup kita sebagai pengikutnya. Karena persekutuan dengan Yesus akan membuat kita dipenuhi dengan semangatnya, jiwanya, hidupnya, dan karyanya. Segala kebaikan yang ditunjukkan Yesus akan memancar dalam hidup kita, dan kita semakin dituntun untuk menjalani hidup yang damai dan sejahtera, penuh kebenaran, keadilan, dan cinta kasih dalam hidup kita. Betapa bahagianya kalau kita hidup dalam kedekatan dengan Yesus. Itulah kebahagiaan rohani dalam hidup kita yang mengarahkan kita untuk bertindak benar di hadapan Allah dan sesama dalam pelbagai bentuk aktivitas kehidupan kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.